dari kelompok 1 semester 1 Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2 yang akan menjelaskan materi tentang subsistem agribisnis komoditas jagung. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fikri Aditya Purnama dengan NIREM 0301220558. Saya Faisal Darmawan, NIREM 0301220556. Saya Azizah Nur Hasanah, NIREM 0301220553. Saya Sintawati Zulfa Ramadhani dengan NIREM 0201220577. Saya Ahmad Misbahul Mizail dengan NIREM 0301220550. Selamat menonton. Subsistem sarana produksi. Sarana produksi adalah sarana yang dibutuhkan selama kegiatan produksi. Nah, dalam komoditas jagung, sarana yang digunakan adalah yang pertama terkait alat. Yang alat yang dibutuhkan antara lain alat sintan atau alat mesin pertanian, yang kedua cangkul, yang ketiga sprayer, dan yang keempat adalah parang. Nah, selanjutnya adalah bahan yang diperlukan dalam komoditas jagung antara lain adalah media tanam. Tanaman jagung memerlukan media tanah lempung berpasir, tanah vulkanik yang subur, gembur dan kaya dengan bahan organik. Yang kedua adalah penggunaan benih. Dalam memproduksi komoditas jagung diperlukan benih yang berkualitas. Benih yang berkualitas adalah benih yang baik, tahan dengan hama maupun kondisi lingkungan, serta yang bersertifikat. Penggunaannya sendiri tergantung dengan luas lahannya. Biasanya dalam setiap hektar memerlukan 7 hingga 8 kg benih jagung. Yang ketiga adalah pestisida. Pestisida biasanya digunakan untuk mengatasi hama dalam jagung. Ada 3 macam pestisida. Yang pertama adalah insektisida yang mengatasi hama dengan jenis serangga. Yang kedua adalah fungisida, adalah jenis pestisida yang mengatasi hama berupa jamur. Dan yang terakhir adalah herbisida, adalah pestisida yang mengatasi hama berupa gulma. Nah, yang terakhir adalah pupuk. Pupuk yang digunakan untuk tanaman jagung adalah pupuk kandang dan pupuk kimia yang mengandung unsur NPK. Untuk menghasilkan kualitas tanaman jagung yang baik, diperlukan penggunaan pupuk yang teratur, rutin, dan tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman jagung itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan pada subsistem usaha tani budidaya jagung. Nah, kegiatan yang pertama yaitu pemilihan benih jagung. Pemilihan benih jagung ini dilihat dari ciri-ciri benih jagung yang bermutu, diantaranya memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang seragam. Dan yang kedua yaitu benih jagung memiliki permukaan yang bersih, mengkilat, tidak kotor, dan tidak keriput. Yang ketiga yaitu benih tidak tercampur dengan benih hampa atau macam-macam kotoran seperti tanah, sisa kulit, dan juga biji rumput dan sebagainya. Yang keempat yaitu memiliki kadar air yang cukup rendah, dan yang kelima yaitu benih telah bersertifikat. Kegiatan yang selanjutnya yaitu pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan ini diawali dengan membersihkan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Kemudian dilanjut dengan kegiatan pencangkulan dan juga pengolahan lahan dengan cara pembajakan. Setelah dilakukan pengolahan lahan dengan pencangkulan dan pembajakan, maka akan dilakukan pembentukan bedengan. Nah, pembentukan bedengan ini dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lahan. Kemudian dilakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kandang dengan campuran pupuk urea, TSP, ataupun KCl. Setelah kegiatan pengolahan lahan selesai, maka akan dilakukan penanaman benih jagung. Nah, penanaman benih jagung ini dilakukan di bedengan dengan cara membuat lubang tanam sedalam 5 cm dengan jarak 25 cm. Kemudian pada setiap lubang diberi 2-3 biji jagung, kemudian ditutup kembali dengan menggunakan tanah. Nah, setelah penanaman, tanaman jagung ini juga memerlukan perawatan, diantaranya penyulaman, penjarangan, pembubunan, pemupukan dan pengairan, serta pemberantasan hama dan penyakit. Tanaman jagung ini akan memasuki masa panen pada usia sekitar 65 hingga 90 hari setelah tanam, dengan ciri-ciri yaitu kulit kelobotnya sudah berubah menjadi coklat, rambut jagung pada bagian tongkol kering dan berwarna hitam, tekstur biji jagung tidak hancur atau terlalu keras ketika ditekan dengan kuku, dan yang terakhir yaitu adanya titik hitam pada ujung biji jagung. Nah, setelah melakukan panen, maka akan dilakukan penanganan pasca panen yang meliputi pengeringan, pemipilan, penyortiran, dan juga penggolongan.
Subsistem pemasaran. Sebelum melakukan pemasaran, kita harus mencari tahu mengenai informasi pasar terlebih dahulu, seperti di mana tempat pemasaran, harga produk, hingga persaingan dengan produk lainnya. Nah, untuk produk hasil budidaya dan olahan jagung sendiri, terutama jagung segar, dapat dipasarkan secara langsung ke pasar tradisional, supermarket, atau warung makan. Nah, selain itu, bisa juga dengan membuka toko atau kios yang menjual berbagai produk olahan jagung dengan sasaran ibu rumah tangga atau berbagai kalangan usia, terutama penggemar jagung. Selain secara offline, pemasaran juga dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan berbagai media. Untuk kegiatan promosi dapat memanfaatkan sosial media, seperti contohnya Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, hingga TikTok. Atau bisa juga membuka lapak di e-commerce untuk memperluas penjualan, seperti melalui Shopee, Lazada, Tokopedia, untuk produk olahan yang sifatnya tahan lama. Sedangkan untuk produk yang segar, bisa dipasarkan melalui aplikasi seperti HelloFresh, Happy Fresh, atau Sayur Box. Dengan begitu, produk bisa dikenal luas oleh masyarakat. 4. Subsistem pengolahan atau agroindustri. Kebutuhan petani dalam subsistem pengolahan atau agroindustri adalah teknologi pengolahan dan tersedianya pasar untuk produk olahan jagung yang dihasilkan. Permasalahan yang dihadapi petani ialah subsistem pengolahan atau agroindustri adalah masih banyak petani yang belum mampu mengolah dan belum mengetahui bagaimana caranya supaya harga jual hasil panen jagung yang diperoleh oleh petani menjadi tinggi. Maka dari itu, kita membutuhkan teknologi pengolahan jagung serta butuh dukungan penuh pemerintah dalam upaya membantu menyelesaikan permasalahan petani. Responden dalam subsistem pengolahan atau agroindustri. Maka dari itu, kita harus membantu permasalahan adapun solusi. Program produk hasil olahan yang bisa dilakukan adalah perkedel, jagung, jasuke, martabak, puding, nasi, sup, es krim, mie, dan lain-lainnya. Meskipun begitu, limbah-limbah tanaman jagung bisa juga diolah menjadi tongkol dan daun jagung. Bisa diolah menjadi pakan ternak maupun pupuk organik. Janggel jagung juga bisa diolah menjadi jamur. 5. Subsistem penunjang. Subsistem penunjang dalam kegiatan agribisnis komunitas jagung adalah lembaga formal yang memberikan kemudahan petani dalam melaksanakan kegiatan agribisnis, mulai dari penyediaan sarana produksi sampai pemasaran produk. Adapun beberapa lembaga formal. Yang pertama ada kelompok tani, berperan sebagai wadah belajar petani untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan PSK di bidang pertanian. Selain itu, kelompok tani juga berperan sebagai wadah untuk memecahkan masalah seputar pertanian. Yang kedua ada Dinas Pertanian, berperan sebagai lembaga yang memberikan penyuluhan dan pelatihan berupa pembinaan dan pendampingan kepada petani dalam menjalankan kegiatan agribisnis. Yang ketiga ada perusahaan, berperan sebagai penampung hasil panen petani. Jadi petani tidak susah payah dalam memasarkan hasil panen. Yang keempat ada bank. Bank berperan sebagai lembaga pemberi modal, dapat berupa uang ataupun alat-alat pertanian.